Selamat bertemu kembali teman-teman di dalam channel Sinte Daru atau Suami Istri Ngobrol Teater dari Rumah bersama saya Eko Ompong dan istri saya Cucut. Kita sekarang sudah sampai di episode 21. Seperti biasa, obrolan ini akan berlangsung bersifat tanya jawab di mana istri saya bertanya dan saya menjawab. Gitu ya. Oke. Tentang apa nih sekarang? Tentang apa? Tanya terus. Nganu mas, saya tuh pernah dengar teater pedagogi. Iya. Itu apa sih? Teater pedagogi itu terminologi yang sangat terkenal di Jerman, tetapi agak asing di negara-negara lain. Nah, teater pedagogi itu diajarkan atau diselenggarakan di kampus atau universitas untuk mengajar para pendidik teater. Jadi teater educators gitu. Ini yang akan saya bicarakan dari konsepnya UT Pinkert ya, salah satu dosen di Universiteit der Künste. Gitu. Jadi kenapa teater pedagogi ini menjadi penting? Itu karena perkembangan teater itu sudah sedemikian pesatnya. Bahkan istilah teater antara orang per orang itu bisa menjadi berbeda. Kira-kira begitu. Oleh karena itu sangat penting untuk mempelajari apa yang disebut sebagai teater pedagogi dalam konteks untuk kepentingan pendidikan. Kira-kira begitu. Gitu, oke. Terus apa saja yang dikaji atau dipelajari di teater pedagogi? Nah, dari konsepsinya UT Pinkert itu menjelaskan bahwa ada 3 hal yang pokok yang dikaji di dalam teater pedagogi, yaitu pertama, teater dilihat dari perspektif praktis. Dalam hal ini berarti sebagai kompetensi atau skill. Yang kedua, teater dipandang dari perspektif teori pendidikan, di mana di sini teater dianggap sebagai subjective experience atau pengalaman pribadi seseorang. Yang ketiga, itu teater dipandang dari perspektif cultural studies atau studi kebudayaan, di mana teater ini menjadi salah satu praktik kebudayaan gitu. Nah, secara lebih jauh di dalam perspektif pertama dari kompetensi itu, di sini Pinkert menjelaskan teater bukan sebagai seni tetapi sebagai teknik atau keahlian atau kecakapan atau kemampuan, yang mana keahlian ini, kecakapan, kemampuan ini bisa diajarkan, mungkin untuk diajarkan. Jadi mulai dari pengenalan, pelatihan-pelatihan hingga sampai menjadikan seorang tersebut ahli di dalam bidang teater secara praktik. Itu yang dikaji dan diajarkan di dalam perspektif pertama. Yang kedua, itu dalam perspektif teori pendidikan, itu bukan membahas bagaimana teater itu diajarkan, bukan. Karena semua tadi, 3 perspektif tadi, itu terkait dengan bagaimana teater diajarkan dan bagaimana mengajarkan teater. Jadi yang perspektif kedua ini terkait dengan teori pendidikan, bukan bagaimana cara mengajarkannya. Di dalam teori pendidikan ini ditengarai bahwa teater itu sebagai pengalaman personal seseorang. Nah, karena pengalaman personal ini, maka sangat dimungkinkan teater itu bisa membentuk pribadi seseorang. Nah, bagaimana teater bisa membentuk pribadi seseorang? Lah, ini yang dikaji. Apakah orang itu misalnya bisa menjadi tegas, atau menjadi disiplin, atau menjadi penuh kasih misalnya, suka bekerja sama misalnya. Nah, bagaimana teater ini bisa membentuk pribadi seseorang melalui pengalaman-pengalaman subjektif yang ia libati di dalam teater tersebut. Kira-kira begitu. Terus yang ketiga itu dalam perspektif kajian kebudayaan. Nah, ini berbeda sekali kalau di kita. Di kita kalau udah ngomong kebudayaan pasti kan larinya terus ke seni budaya. Ini enggak. Jadi dalam perspektif kebudayaan itu, kajian kebudayaan itu, teater itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang otomatis berkembang sampai saat ini. Jadi teater dari masa lalu sampai saat ini. Di mana pada saat ini
batas-batas antara teater dan seni yang lain, teater dengan masyarakat, teater dan politik itu kadang-kadang sudah tidak lagi tegas. Nah ini dipelajari, gitu. Dikaji di sini. Jadi bagaimana teater itu difungsikan di dalam sebuah pertunjukan, bagaimana teater itu terlibat dalam upacara-upacara, bagaimana teater itu ada dalam perayaan-perayaan, bagaimana teater itu difungsikan sebagai penggerak masyarakat misalnya. Terus kemudian bahkan secara lebih jauh, teater itu dikaji sebagai sebuah pertunjukan. Jadi makna dasar teater yang teatron itu menjadi berguna banget di sini. Jadi teater adalah pertunjukan. Jadi nggak lagi ada sekat-sekat yang terlalu tegas gitu. Jadi lebih pada performativity. Kalau saya melihat yang disampaikan Pinkert ini persis seperti analoginya itu persis seperti yang disampaikan Peter Brook. Peter Brook dalam buku The Empty Space itu menjelaskan teater itu sederhana sekali. Kamu ingin tahu teater? Gampang teater itu. Tentukan satu ruang kosong. Ajaklah 1 atau 2 orang duduk menatap ruang kosong tersebut, lalu kemudian mintalah 1 orang yang lain untuk melintasi ruang kosong itu. Pada saat seseorang melintas di ruang kosong itu dan kamu melihatnya, itulah teater. Nah, artinya kan menjadi lebih luas ini. Sederhana tapi justru luas. Jadi segala hal yang bersifat yang bisa ditonton itu menjadi teater. Dan itu ada di dalam kebudayaan masyarakat kita. Kira-kira begitu. Itu teater pedagogi ya. Kira-kira begitu. Ini menurut Uta Pinker. Oke. Terus kaitannya teater pedagogi itu dengan teater pendidikan apa? Nah, kalau teater pendidikan yang seperti ya opini saya kemarin itu, kalau dikaitkan dengan teater pedagogi yang sekarang ini, teater pendidikan menjadi bagian dari teater pedagogi dengan demikian. Dalam konteks atau dalam perspektif teori pendidikan dan kajian kebudayaan tadi. Ada di 2 itu. Bukan di dalam hal teknik. Bukan dalam hal keahlian bagaimana orang menjadi ahli, bagaimana seorang bisa pintar, cakap dalam bermain teater, bukan. Tapi dalam konteks teori pendidikan, bagaimana teater itu bisa membentuk seseorang, membentuk pribadi seseorang. Dan bagaimana teater itu bisa terlibat di dalam masyarakat, masyarakat terlibat di dalam teater, bagaimana teater itu bisa berfungsi, itu di dalam pendidikan atau di dalam hal yang lain. Kira-kira begitu. Oke. Terus Mas, mungkin nggak itu teater pedagogi diselenggarakan di Indonesia? Kalau menurut pikiran saya, mungkin sih ya. Misalnya sebagai mata kuliah gitu. Jadi ketika perspektif tadi bisa menjadi mata kuliah yang berbeda gitu. Tapi juga perlu diingat bahwa apa yang dikaji di dalam teater pedagogi ini luas sekaligus mendalam. Misalnya dalam perspektif tadi yang praktis. Kenapa teater pedagogi mengambil teknik bukan art? Itu kan menjadi penting. Teknik itu kan keahlian. Jadi benar-benar teater itu diajarkan sehingga siswa atau mahasiswa itu menjadi ahli dalam bidang teater tertentu, misalnya aktor, misalnya penata panggung dan sebagainya. Dan menurut Uta Pinker ini juga harus dipahami bahwa keahlian di dalam teater itu membutuhkan pengakuan sosial. Itu berbeda dengan keahlian lain. Contohnya, ketika saya ditanya orang, Anda aktor ya? Iya, saya aktor. Orang itu bisa membalik pertanyaan pada saya. Tapi kok saya tidak pernah melihat Anda bermain? Gitu kan? Ya karena aktor itu butuh pengakuan sosial. Teknik di dalam teater itu butuh pengakuan sosial. Berbeda dengan ahli matematika misalnya. Anda ahli matematika ya? Ya, saya ahli matematika. Gak mungkin orang kemudian bertanya, loh kok saya nggak pernah melihat Anda hitung-menghitung? Gak mungkin begitu. Gitu loh, kira-kira begitu. Nah, jadi satu perspektif ini dibahas secara mendalam. Luas sekaligus mendalam. Nah, sebagai mata kuliah ini mungkin. Terus misalnya tadi yang dalam perspektif teori pendidikan, itu bukan bagaimana teater diajarkan. Kalau bagaimana teater diajarkan, hasilnya kan teknik. Gitu? Bukan. Tapi bagaimana teater itu bisa membentuk watak atau kepribadian seseorang melalui pengalaman-pengalaman berteater. Itu kan menjadi penting. Penting untuk dikaji dan penting untuk dipelajari menurut saya.
Jadi bukan bagaimana teater diajarkan. Kalau teater diajarkan, bagaimana teater diajarkan, hasilnya nanti adalah kompetensi, kan begitu. Nah ini bukan. Bagaimana teater bisa membentuk kepribadian seseorang. Terus yang menarik yang perspektif ketiga tadi kan, kalau menjadi mata kuliah kan sangat menarik sekali. Bagaimana teater itu dalam konteks kebudayaan masyarakat. Itu kan luas sekali bahasanya, mulai dari teater ritual sampai kepada teater terapan misalnya. Bisa saja dikaji sampai sejauh itu. Nah, sebagai mata kuliah ketiga-tiganya ini menurut saya mungkin. Tapi kalau sebagai sebuah jurusan, nah ini saya bingung menjawabnya. Kok agak sulit ya, karena kalau misalnya isi Yogyakarta gitu kan mengajarkan yang teknik. Terus kemudian yang saya nggak tahu, yang pendidikan jurusan pendidikan teater itu mengajarkan yang mana? Apakah yang teknik ataukah yang teori pendidikan? Kan kayaknya hanya mengajarkan bagaimana cara mengajarkan teater, sehingga hasilnya kan tetap teknik. Kalau dalam konteks teater pedagogi, kira-kira begitu. Nah, itu satu. Di kita kemungkinan tiga-tiganya itu bisa jadi jurusan berbeda-beda gitu. Terus yang kemudian di Jerman sendiri, teater pedagogi ini kan diberikan kepada teater educators, kepada para pendidik teater. Logika kita kan kalau pendidik teater kan mesti guru atau pelatih. Nah, sekolah untuk guru atau pelatih di kita itu, kalau sudah jadi guru, sekolah lanjutannya kan S2. Kan kira-kira begitu. Nah, berarti kan kalau mau di teater pedagogi ini mau diterapkan di kita, kan kita harus membuat jurusan baru untuk para guru teater. Persoalannya, yang disebut guru teater itu siapa? Apakah guru yang ngajar di sekolah, ataukah juga termasuk para pelatih teater? Kira-kira begitu. Jadi, menurut saya kalau sebagai mata kuliah, mungkin ya ketiga-tiganya ini. Tapi tidak dalam satu konteks mata kuliah teater pedagogi. Di dalamnya ada tiga itu. Atau dipisah-pisah nih mata kuliah, teater sebagai teknik, teater dalam perspektif teori pendidikan, teater dalam perspektif kajian budaya, misalnya begitu. Tapi kalau untuk jurusan ya harapan saya ada sih jurusan seperti itu. Jadi saya pun mau belajar itu. Kalau ada kira-kira. Oke teman-teman, itu tadi tanya jawab antara istri saya dan saya tentang teater pedagogi dalam episode ke-21 ini. Semoga kita bisa ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berpikir positif, dan jangan lupa tetap terus berkarya dan berdoa. Terima kasih.